Penyidik KPK Novel Baswedan kembali diteror. Kali ini Novel diserang menggunakan air keras dalam perjalanan pulang dari masjid menuju kediamannya. Sebagai penyidik yang dikenal piawai membongkar kasus-kasus korupsi besar, Novel kerap kali mendapatkan ancaman maupun teror. Sudah pasti teror ini tidak semata-mata hanya untuk Novel sendirian, tapi tentu saja untuk menimbulkan rasa takut di kalangan personil KPK. Lalu sebenarnya seperti apa perlindungan terhadap para personil KPK selama ini? Apakah teror ini menjadi bagian dari rencana sistematis untuk melemahkan KPK sebagai motor pemberantasan korupsi di negeri ini? Bersama saya, Valerina Daniel, Prime Time Talk kali ini akan membahasnya bersama para sejumlah narasumber. Dan telah hadir di studio kami, aktivis ICW Emerson Yunto, dan lewat sambungan telepon telah bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil. Selamat malam Mas Emerson. Malam. Malam, dan kemudian Pak Nasir Jamil, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Malam Pak Dei, malam Emerson. Ya. Iya, baik, saya ke Pak Nasir terlebih dahulu. Bagaimana komentar Anda dari Komisi 3 terhadap peristiwa ini? Ya, tentu saja sangat mengejutkan, walaupun memang kita sudah memprediksikan dan mengerti ketika saya membaca di salah satu majalah ya yang terbit di Jakarta bahwa ada beberapa kali teror yang dilakukan kepada Novel Baswedan ya, dan sampai dia pernah terjungkal dari sepeda motornya, dan kemudian yang sekarang ini kita saksikan dia disiram dengan air keras. Yeah. Saya pikir tentu kami sangat menyayangkan, menyesalkan kejadian ini, dan saya pikir ini adalah teror yang diarahkan kepada para penyidik di KPK ya. Meskipun barangkali oleh sebahagian besar penyidik di KPK ini merupakan resiko dari profesi yang mereka tekuni atau yang mereka jalani. Jadi satu sisi memang ini tantangan ya bagi lembaga anti rasuah ini untuk bisa menjaga aparat mereka dari ancaman-ancaman ya, dari gangguan-gangguan yang menyebabkan atau yang ingin menghambat proses penyidikan korupsi yang dilakukan di KPK. Oke, jadi menurut Anda ini penyerangan yang tidak individual sifatnya, tapi lebih kepada lembaga KPK keseluruhan? Iya, jadi memang ini pesan sebenarnya. Menurut saya ini kan pesan kepada pimpinan KPK ya, yang kemudian yang menjadi martirnya itu adalah Novel Baswedan. Ya, karena itu ini harus disikapi secara serius ya. Artinya harus dilihat ini sebuah ancaman bukan saja kepada personal ya, tetapi juga kepada institusi KPK itu sendiri. Karenanya ini harus hati-hati ya, dan tentu harus dilakukan semacam evaluasi baik secara internal, dan ini penting menurut saya evaluasi secara internal untuk mengantisipasi situasi-situasi dari eksternal yang bisa mengganggu, mengancam baik KPK secara kelembagaan maupun penyidik-penyidik yang ada di KPK. Baik, tahan dulu Pak Nasir, kita ke Mas Emerson di studio. Mas Emerson, menurut Anda ini apa akan berdampak kepada KPK seperti apa nantinya? Iya, kalau berdampak kepada KPK sendiri kan ini bukan kali pertama ya ancaman teror buat KPK. IC sebenarnya sudah mengidentifikasi paling tidak ada 13 upaya pelemahan terhadap KPK. Nah, bicara soal teror terhadap penyidik KPK, kita mencatat paling ada 12 bentuk upaya-upaya teror terhadap penyidik KPK. Nah, kita menganggap bahwa teror terhadap Novel itu bukan hanya teror pada individu Novel, betul dikatakan Bang Nasir, tapi teror terhadap institusi KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa Novel banyak menangani kasus besar, termasuk yang sekarang ditangani skandal IKTP, yang itu menyebut banyak pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, dan juga kelompok swasta. Dan ini saya pikir ini ancaman serius nih, termasuk juga upaya mengungkap nama-nama besar yang disebut-sebut. Kalau penyidiknya diproses dan kemudian bukti-buktinya itu tidak terlalu cukup kuat, ini kan bisa saja membuat penyidik menjadi ragu-ragu gitu, atau misalnya khawatir bahwa mereka akan giliran berikut setelah dari Novel. Nah, makanya perlu ada proteksi terhadap penyidik KPK dan juga institusi KPK secara keseluruhan.
Oke, nah kalau kita lihat sebenarnya ini adalah mungkin kesekian kali, 5 kali sudah dikatakan untuk novel secara pribadi. Nah, kalau kita boleh tahu sebenarnya kepada penyidik, apakah ICW punya datanya sebenarnya mereka biasa atau tidak mengalami teror semacam ini? Ya, kalau dari catatan kita misalnya teror itu atau ancaman itu baik yang soft maupun yang hard. Yang soft itu dalam artian rayuan ya. Jadi terornya itu mau dinaikkan pangkatnya atau tidak, kemudian dikasih promosi sekolah dan sebagainya gitu ya. Karena penyidik KPK kan juga berasal dari kepolisian sebagian besar. Iming-iming sekolah lanjutan di kepolisian itu menjadi salah satu daya tarik. Di luar itu soal kriminalisasi, ini udah cukup banyak. Novel salah satu korban. Ada ancaman fisik dalam artian diganggu, kemudian psikis itu teror bunuh, dijegat dan sebagainya itu sudah mulai banyak. Belum lagi ada ancaman bom, black campaign, kemudian ancaman terhadap keluarga. Jadi kalau dia nggak mempan di penyidiknya, dia mungkin akan beralih ke keluarga. Jadi keluarganya diganggu atau misalnya diancam kriminalisasi, itu juga sering kali muncul. Di luar itu juga ada ancaman yang menurut kita nggak masuk akal ya, jadi metafisik gitu ya. Ini juga dipertegas oleh Pak Bambang Wijoyanto waktu itu, bahwa ancaman terhadap KPK tidak hanya yang bentuk yang terlihat, tapi yang tidak terlihat juga seringkali dialami. Oke, jadi kalau sejauh ini menurut Anda, apakah dari pihak KPK sendiri sudah cukup untuk memagari para penyidiknya dari hal-hal seperti ini? Ya, barangkali pemahaman mereka karena sebagian besar penyidik adalah dari polisi dan mereka pastinya bisa memahami kapan resiko itu muncul dan kemudian apa tindakan yang dilakukan. Dan ini kan berbeda-beda penanganannya. Dulu di kasus cicak buaya agak sulit mengandalkan pihak kepolisian karena diduga pelaku terornya mungkin berasal dari institusi yang disebut-sebut gitu atau diproses oleh KPK. Nah, akhirnya mengambil pilihan KPK waktu itu sempat dilindungi oleh secara tidak langsung oleh TNI. Nah, di luar itu kan memang beberapa kasus itu ada proses pendampingan gitu ya. Jadi proses penyelidikan, penggeledahan dan sebagainya. KPK itu kan juga didampingi untuk misalnya oleh teman-teman dari kepolisian agar proses-proses penyitaan, penggeledahan, bahkan OTT itu tidak diganggu oleh pihak-pihak luar. Di beberapa kasus bahkan ancamannya misalnya serius tuh, upaya mau dibunuh kalau enggak ditabrak gitu ya ketika upaya-upaya menggelar operasi tangkap tangan. Jadi memang cukup besar resiko sebagai resikonya saya pikir sangat keras ya untuk penyidik KPK. Apalagi menangani kasus-kasus yang skandalnya juga melibatkan aktor-aktor kakap. Oke, saya tanya ke Pak Nasir, kalau begitu dari Komisi 3 apakah sudah pernah ada perhatian terhadap teror-teror yang dihadapi oleh para penyidik KPK sebelumnya? Sebenarnya secara umum kita sudah pernah menyampaikan ini kepada pimpinan institusi penegak hukum, baik itu KPK, kemudian juga kepolisian dan juga kejaksaan, ya. Bagaimana mereka memberikan prioritas perlindungan terhadap aparat mereka dalam penegakan hukum, ya. Karena tentu saja ini pekerjaan yang punya resiko. Di kepolisian misalnya dalam konteks misalnya penggerebekan kampung-kampung narkoba, itu kan banyak polisi yang jadi korban. Bahkan bukan saja luka serius tapi juga tewas ya di tangan gerombolan orang-orang yang ada di kampung narkoba tersebut. Jadi itu yang pernah kita sampaikan sebenarnya ya, supaya mereka juga menganggap penting untuk melindungi aparat mereka dari ancaman-ancaman ketika baik saat melakukan penindakan maupun saat aparat mereka itu tidak dalam petugas tapi kemudian itu menjadi sasaran bagi pelaku-pelaku kejahatan yang terganggu karena ditindak oleh aparat penegak hukum. Baik, kalau Anda melihat tadi dikatakan juga DPR sudah menyampaikan kepada aparat penegak hukum, lalu apa kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum itu? Iya, tentu saja misalnya kita selalu mengevaluasi setiap rapat, kita tanyakan kembali. Memang ada perhatian ya, ada perhatian yang diberikan oleh oleh institusi tersebut ya. Nah, untuk KPK saya tidak tahu, sebab kalau saya baca ceritanya tentang novel misalnya salah satunya itu kan beberapa kali ya mengalami kekerasan ya. Ya katakanlah teror bisa seperti itu. Nah, tapi kenapa kok tidak ada semacam antisipasi? Nah, nanti kan dalam masa sidang ini ketika kita rapat dengan KPK, kita kan nanti akan tanya apakah memang sudah ada misalnya untuk memberikan perlindungan
ya, atau memang penyidik-penyidiknya yang tidak ingin misalnya mendapatkan perlindungan dalam bentuk pengawalan atau apapun lah begitu. Jadi kita coba akan nanti konfirmasi soal ini. Baik, kita break dulu Pak Nasir Jamil dan juga Mas Emerson di studio. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Presiden Jokowi mengutuk keras peristiwa penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Jokowi memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. Sementara itu, mantan Ketua MK Mahfud MD menilai teror terhadap Novel adalah upaya menakut-nakuti para pejuang anti korupsi. Apalagi reputasi Novel yang dikenal cekatan dan berani dalam mengusut kasus-kasus besar. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Pak Presiden melihat ini sebagai pelemahan KPK atau kriminal? Ini kriminal. Melemahkan KPK nggak Pak? Ini kriminal. Udah, nanti tugas Kapolri untuk cari. Siap. Tangan terhadap para pejuang anti korupsi. Karena bagaimanapun Novel ini reputasinya dikenal sebagai orang yang sangat cekatan, disiplin, tegas, dan berani dalam memberantas korupsi. Dan sekarang terjadi ini pada Novel, sehingga lalu orang awam yang punya logika biasa-biasa saja ini memang terkait dengan penanganan kasus korupsi. Cuma kan kasus korupsi yang ditangani itu banyak sekali. Yang mana ini? Kan banyak, ada yang sedang berjalan, ada yang sudah sedang di pengadilan, ada yang masih diselidiki, bahkan juga ada yang sudah dihukum, yang sudah ditangani oleh Novel ini. Nah, semua ini tentu harus diselidiki oleh polisi. Saya meyakini polisi kita itu bisa mengungkap ini karena polisi kita itu termasuk yang terhebat di dunia. Polisi kita itu tidak kalah dengan Scotland Yard-nya Inggris misalnya, yang begitu hebat mengungkap kasus. Iya, itu tadi komentar dari Presiden dan juga Mahfud MD, mantan Ketua MK. Ini sudah disampaikan bahwa mengutuk keras Presiden dan kemudian ada sebuah kriminalisasi sehingga harus ditindaklanjuti oleh Kapolri. Saya ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, kalau Anda melihat kira-kira apa yang akan bisa dilakukan oleh Kapolri dalam hal ini? Bisakah kemudian menindak kalau memang ternyata pelakunya ini berhubungan dengan kasus tertentu yang sudah ditangani oleh penyidik? Iya, jadi ya kita ya tentu saja nanti kan menurut saya tinggal keterangan Novel ya, seperti mengingat kembali apa yang dialami oleh dirinya, karena memang kan beliau itu kan pulang dari masjid dan kita tahu kan masih gelap ya, pulang dari masjid kalau siap sholat subuh, kalau misalnya selesai sholat subuh dia duduk lagi misalnya zikir itu paling 15 menit, jam 5 lebih kurang. Keluar dari masjid itu kan masih gelap, walaupun tidak gelap sekali. Nah, kalau kemudian ada orang yang dia tidak kenal, ya kan tiba-tiba menyiram dan kemudian lari, nah tinggal tergantung keterangan Novel misalnya, apakah dia bisa mengingat kembali wajah orang itu seperti apa, sehingga kemudian keterangan-keterangan itulah yang nanti akan membantu kepolisian, sehingga kemudian bisa melacak dan mencari tahu berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Novel Baswedan itu, kecuali di daerah sekitar masjid itu ada CCTV ya dan lain sebagainya, barangkali itu akan sangat membantu, tapi kan itu tidak ada fasilitas itu, sehingga ini juga menurut saya sudah direncanakan juga oleh pelakunya ya, dia sudah menunggu, dia tahu bahwa kebiasaan sholat subuh yang dilakukan oleh Novel Baswedan, sehingga dia menunggu pagi itu karena kan mungkin tidak menduga ya subuh-subuh sudah diserang dengan cara seperti itu. Saya pikir Novel juga tidak pernah menduga, terlintas dalam pikirannya bahwa di subuh hari itu merupakan hari naas bagi dirinya karena
Ya biasanya kan dia mengalaminya ketika udah siang, ketika sedang naik motor dan lain sebagainya. Baik, kita tahan dulu Pak Nasir, saya ke Mas Emerson. Kalau kita lihat tadi Pak Mahfud mengatakan ini mungkin banyak kaitan dengan kasus korupsi. Menurut Anda apakah memang selalu begitu polanya? Kalau teror terjadi itu pasti sedang ada kasus korupsi yang ditangani seseorang. Jadi kalau dari catatan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi itu dari peta berapa pola-pola teror terhadap penyidik KPK khususnya itu selalu berkaitan dengan kasus yang sedang mereka tangani gitu ya, baik yang soft maupun yang hard, karena tidak ada alasan untuk meneror kalau tidak sedang diganggu gitu ya pihak-pihak pihak ketiga atau pihak keluar. Nah, bicara soal novel, kalau dari pantauan ICW ada beberapa kasus besar yang ditangani, kasus Cep Lawat, Najarudin, Korlantas, kemudian kasus di Semarang, Buol, dan terakhir kasus IKTP. Nah, hampir beberapa kasus yang menimpa novel itu ketika dia sedang menangani kasus itu. Misalnya kasus kriminalisasi sedang Korlantas, ketika novel juga berupaya ditabrak, itu berkaitan juga dengan kasus penanganan kasus di Buol di Sulawesi Tenggara gitu ya. Dan kasus yang terakhir adalah kasus IKTP di mana dia sebagai ketua tim penyidik skandal kasus IKTP. Jadi saya melihat ini bukan berdiri sendiri, bukan satu yang kebetulan, karena memang ada pola-pola yang kita lihat. Dia akan menyasar sebenarnya siapa yang paling dianggap bertanggung jawab terhadap penanganan kasus itu yang akan diincar. Nah kalau kita lihat sebenarnya kan tadi katanya sudah dibuntuti. Nah, kenapa kemudian mungkin dari pengamatan ICW berarti apakah ini dikatakan lemah pengamanan terhadap KPK? Apakah seharusnya KPK tuh punya tim pengamanan sendiri misalnya gitu? Ya, yang sebenarnya yang bisa melihat resikonya itu bahwa dia sangat terancam atau biasa saja atau teror yang biasa itu sebenarnya di personnya langsung ya. Dalam hal ini Novel Baswedan, Novel juga pernah ngobrol dengan kita teman-teman di koalisi. Dia bilang ya ancamannya ya tadi ada teror, dibuntuti, kemudian ditabrak gitu ya, dan dia merasa bahwa ini bukan terlalu yang serius gitu, jadi mungkin dia tidak terlalu perlu pengamanan buat dirinya. Dan ada informasi juga yang kita dapat sebenarnya KPK pun melakukan tindakan-tindakan pengamanan secara undercover, jadi dia tidak tidak terbuka mengawal di samping novel, tapi dengan jarak yang cukup jauh tapi terpantau. Nah, di kasus yang mungkin kasus subuh ini mungkin mungkin KPK kecolongannya, artinya tidak menyangka bahwa proses itu dilakukan di subuh hari dan kemudian dilakukan setelah novel pulang dari masjid. Nah kalau kita lihat sebenarnya kan memang berarti butuh ada pengamanan dalam hal ini. Apakah kemudian kita misalnya diharapkan misalnya ada semacam pengaturan bahwa setiap penyidik mungkin ada pengawalnya tersendiri misalnya, atau seperti apa yang ideal sebenarnya? Memang saya pikir harus tergantung resiko ya. Jadi alarm di KPK sebaiknya agak lebih sensitif. Ketika penyidik mulai dapat teror yang serius lebih dari sekedar teror SMS, WhatsApp dan sebagainya, mungkin perlu ada tenaga pengaman untuk mendampingi dia, baik dia pribadi maupun juga keluarganya di kediaman yang bersangkutan. Kita masih ingat di luar novel ada penyidik juga diintimidasi, ditaruh semacam bom rakitan di depan rumahnya. Nah, ini juga belum terungkap siapa pelakunya. Di luar upaya pengamanan, saya pikir ini juga harus ada langkah cepat dari penegak hukum dalam hal kepolisian untuk menuntaskan sebenarnya siapa pelaku otak di balik teror-teror ini. Tidak hanya penyidik KPK, di ICW sendiri staf ICW Mas Tama Satria Langkun yang pernah juga mengalami penganiayaan itu juga belum terungkap siapa pelakunya, walaupun Presiden sudah memerintahkan Kapolri. Nah, ini tantangan serius sebenarnya buat teman-teman di kepolisian, termasuk di Kapolda Metro Jaya, untuk menuntaskan siapa pelakunya. Dengan terungkapnya pelaku, ini akan membuat orang menjadi aman. Karena kalau pelaku teror tidak berhasil dijerat, diproses, mungkin akan memancing pelaku lain, ya coba saja lakukan proses teror, toh juga nggak akan tertangkap seperti kasus sebelumnya. Baik, nah, dari perbincangan ini mungkin apakah ada kaitannya dengan revisi Undang-Undang KPK yang akan datang ya? Apakah memang perlu dimasukkan misalnya tambahan-tambahan untuk pengamanan dan lain-lainnya? Tapi jangan dibahas dulu, kami akan berjeda dulu, kami akan kembali saja dari berikut ini pemirsa.
Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa, dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Abdullah Heha Mahua, penasihat KPK tahun 2013 hingga 2017. Selamat malam Pak Abdullah. Pak Abdullah, apakah bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, kecil sekali. Oke, baik, kami akan usahakan lebih keras. Pak Abdullah, bisa Anda sampaikan komentar Anda mengenai peristiwa ini? Apakah memang di KPK itu biasa menerima teror semacam ini, dan lalu apa tindakannya ketika misalnya Anda masih menjadi penasihat pada saat itu? Ya, memang kalau soal teror ini sudah sering sekali selama KPK berdiri sampai sekarang. Yang minimal itu intimidasi melalui SMS, terus kemudian kriminalisasi KPK baik di 1, jilid 2, jilid 3. Terus kemudian meningkat lagi fisik, misalnya ada yang ditabrak motor di jalanan, penyidik atau penyidik yang menangani kasus tentu ditabrak di jalanan. Bahkan ada jaksa kita yang orang Sulawesi Tenggara itu sampai meninggal. Tapi kita tidak pernah umumkan itu karena nanti khawatir tidak ada orang mau yang masuk KPK seperti itu. Kemudian yang paling aneh bin ajaib itu tahun 2009 kalau tidak silap saya itu, Komandan Satpam itu datang ke ruangan saya bawa satu kotak besar, kardus, isinya itu kertas, kain-kain, alat-alat apa yang disebut dengan orang di kampung santet itu. Saya tanya dia dari mana ada dapat? Di pot bunga, di pagar, di belakang, dapat semua itu. Jadi memang banyak ya teror-teror semacam ini ya Pak yang sudah terjadi sejak dulu. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana SOP pengamanan di KPK? SOP di pengamanan di KPK itu seperti biasa. Jadi artinya semua masuk itu harus di scanning barangnya apa semacam, baik pegawai, pejabat, pimpinan, tamu dan seterusnya. Tapi ini kan kalau intimidasi atau penganiayaan itu di luar kantor, seperti kasus Novel ini kan kita harus tahu saudara Novel ini kan seorang penyidik KPK yang saya kenal betul selama sama-sama 8 tahun lebih di sana. Itu orang yang memang punya integritas, dia vokal, tidak hanya keluar tapi ke dalam, dan sampai dia berhenti dari polisi itu karena dia mau mempertahankan integritas dia. Kemudian dia sedang menangani dengan teman-temannya kasus IKTP yang seperti itu, yang melibatkan sekian banyak pejabat-pejabat atau anggota-anggota terhormat segala macam, sehingga kemudian luar biasa itu dengan cara air aksa. Saya pikir seharusnya mereka tembak, tapi kalau tembak itu alat buktinya, barang buktinya bisa bisa ditelisik. Karena pelurunya bisa kemudian ketahui peluru dari mana. Karena itu saya lihat caranya adalah dengan menggunakan air aksa. Dengan air aksa itu kemudian bisa jadi cacat, terus kemudian lantas kemudian Novel tidak mau lagi kerja, berhenti seperti itu. Saya kira mungkin begitu strateginya seperti itu. Baik. Ya, tahan dulu Pak Abdullah, kita kembali ke studio. Pemirsa sudah bergabung bersama kami, Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR. Pak Nasir, kalau kita lihat dari sini tadi juga dikatakan sebenarnya tidak, mungkin SOP pengamanannya mungkin seperti yang biasa, tapi itu kan mungkin lebih kepada ke dalam ketika mereka berada di kantor lingkungan KPK. Tapi di luar tidak terlalu mungkin ketat pengamanan. Menurut Anda seharusnya seperti apa? Ya, itu tadi yang saya sampaikan ketika by phone ya. Apakah memang soal-soal seperti ini sudah dibicarakan di internal KPK antara pimpinan dengan para penyidik di KPK? Saya pikir seluruh pimpinan, baik pimpinan yang sekarang maupun pimpinan yang lalu, itu menyadari resiko pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah, karena itu kan ancaman-ancaman itu kan pasti terjadi. Tadi Pak Abdullah sampaikan teror-teror seperti itu, mulai dari yang nyata sampai yang tidak nyata, kira-kira begitu ya, lewat santet dan lain sebagainya. Nah, karenanya ini perlu untuk diklarifikasi. Jangan seolah-olah nanti ada kesan ya pimpinan KPK itu mengabaikan penyidik-penyidik mereka ya dalam soal keamanan. Ya, karena sekali lagi bahwa ini tentu adalah sebuah pekerjaan punya resiko berat ya.
Nah, karenanya memang pertanyaannya adalah apakah memang sudah dibicarakan atau memang penyidik-penyidik di KPK sebahagian misalnya tidak memerlukan perlindungan itu. Oke, kalau menurut Anda sendiri sebenarnya harusnya ada tidak pengamanan khusus misalnya? Ya, tentu lihat case-nya ya, lihat case-nya, kemudian juga dia sedang menangani apa gitu, dan siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus itu, dan sehingga kemudian bisa diantisipasi. Ya, jadi tentu berbeda ya kalau misalnya kita menghadapi orang pencopet di kampung rambutan, tapi ini kan satu kejahatan yang memang melibatkan banyak orang. Nah, karenanya menurut saya memang dari peristiwa yang dialami oleh Novel Baswedan ini, menurut saya ini menjadi istilahnya momentum untuk kemudian kami dari Komisi 3 DPR akan mengoreksi bagaimana pimpinan KPK dalam tanda kutip mengamankan dan menjaga secara fisik para penyidiknya gitu. Ya, dari ICW menurut Anda sebenarnya harus tidak sih ada pengamanan khusus misalnya untuk penyidik tertentu yang memang sedang menangani kasus memang besar gitu? Ya, saya pikir perlu ya. Jadi lagi-lagi bicara soal rasa aman. Jangan sampai misalnya karena masalah rasa aman ini terganggu, penuntasan kasus juga terhambat. Nah, cuma memang seperti yang disampaikan Bang Nasir, kita harus lihat juga soal tidak semua case harus dibutuh pengamanan. Jadi kalau bicara pengamanan, bicara sumber daya alam, sumber daya manusia dan plus juga soal finansial gitu ya. Ya, ini butuh juga biaya dan SDM yang tidak kecil. Nah, saya pikir mungkin bisa lebih ditingkatkan SOP keamanan buat KPK. Jadi kalau ada resiko-resiko yang tadi mulai ada tanda-tanda ada gejala intimidasi, ancaman serius, mungkin pengamanan harus diperketat. Bahkan dalam posisi tertentu bisa diungsikan, relokasi gitu ya. Jadi mungkin Novel dan keluarga harus pindah ke daerah tertentu yang sebenarnya itu juga dilindungi oleh aparat keamanan. Oke, tadi kalau kita bilang kan ini mungkin ada kasus tertentu yang besar ditangani penyidik, kemudian baru ada teror misalnya, seperti itu polanya. Nah, apakah kemudian bisa kita bilang juga ini sebenarnya upaya pelemahan KPK secara kelembagaan gitu? Ya, secara kelembagaan pastinya. Jadi kan KPK saat ini sedang menangani kasus skandal IKTP. Ada sejumlah pimpinan partai politik yang terlibat, ada badan anggaran atau bendahara partai politik yang diduga terlibat. Diduga terlibat. Kemudian juga ada pihak eksekutif dan juga pihak swasta yang juga terlibat. Bahkan Novel, saya pikir kita masih ingat ada kesaksian yang disampaikan, ada upaya dari pihak tertentu di parlemen yang mengintimidasi saksi, yang diduga mengintimidasi saksi Miriam waktu jadi saksi, sekarang jadi tersangka. Nah, ini lagi-lagi ya tadi, mungkin banyak pihak yang merasa terganggu dengan kerja-kerja KPK, termasuk juga Novel Baswedan yang kemudian penyiraman air keras ini sebagai pesan. Mungkin saat ini Novel, kemudian berikutnya adalah pimpinan KPK. Baik, Pak Abdullah, kalau menurut Anda, apakah peristiwa-peristiwa seperti ini bisa pada akhirnya melemahkan kinerja KPK? Saya mau lengkapi keterangan dari kawan saya Nasir Jamil tadi, bahwa di KPK pengamanan itu ada, jadi ada baju anti peluru, jaket anti peluru, dan ada pistol. Nah, cuma karena itu tadi saya katakan ketika dalam tugas mereka pakai jaket anti peluru, pakai pistol, tapi ini kan tidak dalam tugas. Itu saya lihat betapa strategisnya itu. Ketika tidak dalam tugas, misalnya yang saya pernah katakan tahun berapa itu, saya sudah lupa, 2006 atau 2007, ini penyidik pulang naik motor, pulang ke rumah kan, terus ditabrak itu. Nah, jadi mereka cukup strategis untuk memilih momentum di mana mungkin mereka bahwa KPK juga punya jaket anti peluru dan ada punya pistol, tapi tidak tugas di situ. Jadi ini mungkin yang dipikirkan mungkin seperti teman Yanto tadi ICW bertahu apakah misalnya relokasi, tapi problemnya adalah dulu kasus Cicabuaya Jilid 1 juga kita mau lakukan hal seperti begitu, relokasi salah seorang pejabat yang kemudian bisa menjadi sasaran daripada itu. Tapi di Indonesia bagaimana kita bisa mau sembunyi seperti begitu? Semua lembaga punya lembaga penyadapan dan seterusnya seperti itu. Sehingga saya kembali kepada politik civil dari masing-masing penegak hukum, masing-masing lembaga,
masing-masing kementerian untuk mau melihat nggak persoalan korupsi ini persoalan yang maha bahaya buat kita untuk bersama-sama kita selesaikan. Kalau tidak, memang apapun kita mau lakukan tetap saja seperti itu. Jadi saya garis bawah tadi, sekarang mungkin novel, nanti siapa lagi, nanti seperti itu. Selama kita tidak punya komitmen bersama bahwa korupsi adalah kejahatan dan musuh bersama buat bangsa dan negara ini. Itu Mbak. Jadi tergantung kepada political will dari masing-masing pihak untuk menjaga KPK itu sendiri. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.